Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alda Romadina dengan NIM 6220005 dari kelas 624A07. Pengertian dari statistik adalah ilmu tentang cara-cara mengumpulkan, menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berhubungan dengan pengumpulan data yang penyelidikan dan kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa angka-angka. Ukuran gejala pusat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel dan diagram, yang dapat mewakili sampel atau populasi. Dan ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan merupakan data yang tidak disusun dalam distribusi frekuensi, sehingga tidak memiliki interval kelas dan titik tengah kelas. Adapun macam-macam ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan, contohnya rata-rata hitung atau mean, rata-rata geometri, rata-rata harmonis, rata-rata tertimbang, median, modus, fraktil seperti kuartil, desil, dan persentil. Selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan, rumus, dan contoh perhitungan. Yang pertama ada rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung merupakan nilai yang mewakili sekelompok data. Mean diperoleh dengan cara menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Rumusnya adalah X bar sama dengan 1 per N dikali X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan Xn. Keterangan, X adalah rata-rata hitung, XI nilai sampel ke-1, dan N jumlah sampel atau jumlah data. Contoh perhitungan dari mean. Hitunglah rata-rata dari data berikut. Rumusnya, X bar sama dengan 1 per N dikali X1 ditambah X2 sampai dengan Xn. X sama dengan 1 per 10. 10 adalah jumlah dari banyaknya data atau banyaknya sampel. Dikali 2 ditambah 5 ditambah 6 dan seterusnya. Sama dengan 1 per 10 dikali 2 ditambah 5 dan seterusnya adalah jumlahnya 64. Jadi 1 per 10 dikali 64 hasilnya 6,4. Selanjutnya ada rata-rata ukur atau geometri. Rata-rata ukur atau geometri adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Rumusnya, G sama dengan akar pangkat N data dari X1 dikali X2 sampai dengan Xn, atau log G sama dengan sigma log Xi dibagi N. Keterangan, G rata-rata ukur, Xi nilai dari data ke-1, dan N banyaknya sampel data atau banyaknya jumlah data. Contoh perhitungan rata-rata ukur atau geometri. Rumusnya adalah G akar pangkat N dari data X1 dikali X2 dikali sampai dengan Xn. G sama dengan akar pangkat 10. 10 adalah dari banyaknya jumlah data atau jumlah sampel. Dari data 2 dikali 5 dikali 6 sampai dengan seterusnya. G sama dengan akar pangkat 10. Jumlah dari 2 dikali 5 dikali 6 sampai dengan seterusnya adalah 60, 963, 840. Jadi, hasil dari akar pangkat 10 dari data 60, 963, 840 adalah 6,0049. Selanjutnya ada rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis digunakan untuk menghitung nilai pusat data yang menyangkut masalah-masalah perubahan menurut waktu. Rata-rata harmonis digunakan untuk data dalam bentuk pecahan atau desimal. Nilai yang diperoleh dengan membagi N dengan jumlah kebalikan dari masing-masing X. Rumusnya adalah RH sama dengan N dibagi sigma 1 per XI. Keterangan, RH rata-rata harmonis, XI data pengamatan ke-1, dan N banyaknya data pengamatan. Contoh perhitungan rata-rata harmonis. Hitung rata-rata dari data berikut. Rumusnya adalah N dibagi sigma 1 per X1. RH sama dengan 10 dibagi 10 dari banyaknya data, jumlah banyaknya data, dibagi 1 per 2 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 6 dan seterusnya mengikuti data. Lalu
Selanjutnya mencari KPK. KPK dari data 256789 yaitu 2520. Dan 1260 didapat dari 2520 dikali 1 dibagi 2 hingga seterusnya. Jadi 10 dibagi 2520 dikali 1 dibagi 2, 1260 ditambah 1 dikali 2520 dibagi 5, 504 ditambah dan seterusnya hingga akhir. Lalu RH sama dengan 10 dibagi jumlah penjumlahan tadi dari 1260 ditambah 504 ditambah 420 hingga akhir, yaitu 4654 dibagi 2520. RH sama dengan 10 dikali 2520 nya pindah ke atas dibagi 4654. RH sama dengan 10 dikali 2520 hasilnya 25.200 dibagi 4654. Jadi hasilnya adalah 5,41. Rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbang atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Nilai rata-rata yang dapat dihitung jika nilai data XI mempunyai timbangan WI. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma XI dikali WI dibagi sigma WI. Keterangan X sama dengan rata-rata tertimbang XI nilai dari data ke 1 dan WI bobot data ke 1. Contoh perhitungan rata-rata tertimbang. Hitunglah rata-rata dari data berikut. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma XI ditambah WI dibagi sigma WI. X bar sama dengan 64 didapat dari 2 ditambah 5 ditambah 6 hingga akhir, yaitu hasilnya 64. Jadi 2 dikali 64 dari jumlah data ditambah 5 dikali 64 ditambah 6 dikali 64 tambah 6 dikali 64 hingga seterusnya sampai 9. X bar sama dengan hasil perjumlahan dari 2 dikali 64 ditambah 5 dikali 64 hingga akhir 4,096 dibagi 64. Nah, X bar sama dengan hasilnya 64. Selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah dari sebuah kumpulan data setelah data tersebut diurutkan menurut prinsip ukuran pemusatan data atau dari terkecil ke terbesar dan sebaliknya. Rumus dari median untuk data ganjil yaitu ME sama dengan X N ditambah 1 dibagi 2. Untuk data genap, ME sama dengan X N dibagi 2 ditambah X N dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Keterangan ME adalah median, N jumlah data, dan X nilai data. Contoh perhitungan dari median. Hitunglah dari data berikut. Karena saya memiliki datanya berjumlah genap, jadi saya akan menggunakan rumus ME sama dengan X N dibagi 2 ditambah X N dibagi 2 tambah 1 dibagi 2. Jadi ME sama dengan 10 banyaknya jumlah data dibagi 2, 10 banyaknya jumlah data dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Jadi 10 dibagi 2 adalah hasilnya 5 ditambah 10 bagi 2, 5 ditambah 1 menjadi 6. 6 per 2. Jadi data kelima yaitu 6 dan data ke-6 yaitu 7. Jadi ME 6 ditambah 7 dibagi 2. ME sama dengan 13 dibagi 2 hasilnya 6,5. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Modus dari data 2, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, dan 9 yaitu 6. Karena data yang sering muncul yaitu 6 berjumlah 3. Kuartil
Kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 4 bagian yang sama. Rumusnya adalah Ki sama dengan nilai yang ke I buka kurung N tambah 1 dibagi 4. I sama dengan 1, 2, dan 3. Keterangan, Ki adalah kuartil ke 1, N banyaknya data. Selanjutnya kita mencari kuartil. Langkah yang pertama yakni urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian untuk kuartil ini kita akan mencari 3, yakni Q1, Q2, dan Q3. Berhubung Q2 nilainya sama dengan nilai median, maka kita tidak perlu mencari nilainya lagi karena sama dengan nilai median. Untuk pembahasan kuartil pertama, rumusnya Ki sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 4. 1 sama dengan I dan I sama dengan 1. Jadi Q1 sama dengan 1 dikali 10. 10 dari banyaknya jumlah data ditambah 1 dibagi 4. Q1 11 dibagi 4 hasilnya 2,75. Selanjutnya untuk mencari letak Q1 adalah Q1 sama dengan X2 ditambah 0,75 dikali X3 dikurang X2. Q1 sama dengan 5. X2 didapat dari data kedua, yaitu 5, ditambah 0,75 dari hasil ini, dikali 6 dikurang 5. 6 dikurang 5 dari data ketiga dikurang data kedua. Jadi 5 ditambah 0,75 dikali 1 hasilnya 5,75, dibulatkan menjadi 6. Untuk mencari kuartil ketiga, rumusnya sama dengan sebelumnya kuartil pertama, hanya dirubah bagian I-nya saja, dirubah menjadi angka 3. Begitu pula dengan Q2, dirubah menjadi angka 2. Di sini 3 dikali 10 ditambah 1 dibagi 4. 33 dibagi 4 hasilnya 8,25. Untuk letak Q3, sedangkan X8, X8 ini didapat dari 8,25. Kita ambil dari angka terdepannya, yaitu 8. Dan kelebihannya yaitu 0,25. 0,25. Dikali X9 dikurang X8. Jadi X8 dari data ke-8 yaitu 8 ditambah 0,25 dikali 8 dikurang 8. 8 ditambah 0,25 dikali 0 hasilnya 8. Jadi hasil dari Q1 6, Q2 6,5, dan Q3 8. Selanjutnya desil. Desil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 10 bagian yang sama. Rumusnya DI sama dengan nilai yang ke I dikali N ditambah 1 dibagi 10. I-nya sama dengan 1 hingga 9. Keterangan DI desil ke 1 dan N banyaknya data. Untuk mencari desil kedua, yaitu 2 dikali 10, 10 dari banyaknya jumlah data ditambah 1 dibagi 10. 22 dibagi 10 hasilnya 2,2. Mencari untuk letak desil keduanya, X2 ditambah 0,2 dikali X3 dikurang X2. 5 dari data kedua 1, 2 yaitu 5. 5 ditambah 0,2 ditambah 6 dikurang 5, data ketiga dan data kedua, jadi 6 kurang 5. 5 ditambah 0,2 dikali 1 hasilnya 5,2, dibulatkan menjadi 5. Persentil. Persentil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 100 bagian yang sama. Rumusnya PI sama dengan nilai yang ke I dikali N ditambah 1 dibagi 100. I sama dengan 1 hingga 99. Keterangan PI persentil ke 1 dan N banyaknya data. Untuk mencari persentil ke 60, rumusnya I dikali N ditambah 1 dibagi 100. Jadi karena kita ingin mencari persentil ke 60, 60 dikali 10 banyaknya data ditambah 1 dibagi 100. 110 dibagi 100 hasilnya 6,6. Untuk mencari persentil ke 60, P60 dikali X6 ditambah 0,6 dikali X7 ditambah X6. 7 ditambah 0,6 dikali 7 dan dikurang 7 dari X7 dan X6.
Jadi 7 ditambah 0,6 dikali 0 hasilnya 7. Persentil ke 60 hasilnya 7. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan ukuran statistik deskriptif menggunakan Excel. Langkah yang pertama, kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya. Di sini sudah tampil Microsoft Excel-nya masih kosong. Lalu kita pilih File. Kita pilih Option, Add-ins, lalu klik Analysis Toolpath. Klik Go. Setelah muncul seperti ini, kita klik OK saja. Untuk melihatnya, kita pilih menu data, dan di sini sudah muncul data analisisnya. Sebelum kita melakukan analisis data, kita masukkan datanya terlebih dahulu. Di sini ada data terurutnya. Terdapat angka 2, terdapat angka 5, dan terdapat angka 6 berjumlah 3, angka 7 berjumlah 2, angka 8 berjumlah 2, dan angka 9. Angka ini yang akan kita masukkan ke dalam Microsoft Excel untuk melakukan data analisisnya. Selanjutnya, kita pilih kolom A2, kita masukkan datanya, 2, 5, 6-nya ada 3, 7, 8, dan yang terakhir 9. Setelah itu kita klik di kolom C2, kita pilih menu data dan klik data analisisnya. Di bagian data analisis ini, analisis tool, kita pilih deskriptif statistik. Kita klik OK. Setelah itu kita pilih di bagian input range-nya, kita blok datanya sampai akhir, lalu kita pilih output range. Di sini kita isi C2 karena kita ingin menampilkannya di bagian kolom C2. Lalu pilih summary statistik, kita klik, lalu grup baiknya kolom, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul tabelnya. Di sini terdapat min, median, maksimum dan minimumnya, dan range. Kenapa range-nya 7? Karena maksimumnya 9 dan minimumnya 2. Jadi 9 kurang 2 itu 7. Terima kasih, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.